Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknologi Pertanian, Program Studi Manajemen Perkebunan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Herwansyah. Perkenalkan juga, nama saya Abdul. Kami akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Simak materi yang akan kami jelaskan. Apa pengertian hak atau hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hal yang melekat pada dirinya. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Makin berkembangnya zaman, itulah istilah hak asasi manusia atau HAM. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan asasi merupakan hal mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Berikut ulasan tentang pengertian HAM, ciri-ciri dan contoh HAM beserta pemahamannya. Pengertian HAM, hak asasi manusia, adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama yaitu hakiki. HAM bersifat hakiki, yang artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir. Bahkan ketika masih dalam kandungan, hal ini bisa diartikan bahwa HAM merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua, universal. Ciri-ciri HAM selanjutnya adalah universal, yang artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, atau suku, dan lainnya. Sebagai manusia, berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Yang ketiga, tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia. Sebagaimana HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, utuh. Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang sama untuk seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak yang lain. Hak asasi pribadi, personal human right, merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Yang kedua, hak asasi politik, political right. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Yang ketiga, hak asasi peradilan, merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat dalam kehidupan di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang kelima, hak asasi hukum. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keenam, hak asasi ekonomi. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Undang-undang yang mengatur HAM. Yang pertama,
pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. 4. Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama. Yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. 6. Pasal 28F mengatur hak komunikasi dan informasi. 7. Pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Oke, sekian materi yang kami sampaikan tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mohon dimaafkan, dan apabila ada suara-suara yang mengganggu, mohon diabaikan. Semoga bermanfaat dari materi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.